Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jika Seharianku Salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita akan membahas update kasus Vina Cirebon. Ayah Eki Ibtu Rudiana dilaporkan sampai diperiksa Propam. Dikutip dari suara.com, kasus pemwafatan Vina dan Eki Cirebon terus menjadi sorotan publik meski terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Fakta-fakta kasus ini pun mulai terkuak. Terbaru satu sosok yang disorot, yaitu Ibtu Rudiana. Seperti yang diketahui, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki. Peran dari Ibtu Rudiana dalam kasus Vina mendapat perhatian khusus. Ayah mendiang Eki tersebut diduga melakukan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan sebagai anggota Polri. Dugaan ini bermula dari informasi yang diberikan oleh salah satu pengacara diduga tersangka pada kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait proses penyelidikan kasus penwafatan sadis Vina yang terjadi 8 tahun lalu. Pada Minggu 16 Juni 2024, Ibtu Rudiana diduga kuat terlibat proses penyelidikan dan merekayasa keterangan terhadap para saksi. Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pur Arianto Sutadi mengungkapkan kasus pemwafatan dan pemerkosaan yang terjadi pada Agustus 2016 itu kini mendapat perhatian dari Kapolri. Selain Ibtu Rudiana, beberapa saksi juga turut diperiksa untuk mengungkapkan kebenaran kasus ini. Sayangnya, hasil dari pemeriksaan dari Ibtu Rudiana ini tidak dipaparkan di hadapan publik atas perintah Kapolri. Kapolri memerintahkan untuk Propam Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana. Cuma hasilnya tidak diekspos katanya. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang lalu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Sesuai dengan analisanya, Ibtu Rudiana disebut melakukan kesalahan dengan merekayasa kasus pemwafatan Vina dan Eki. Saya tidak mendengar persis hasil dari pemeriksaan itu, tapi saya bisa menduga pasti dalam kasus ini yang nomor 1 diperiksa yaitu Ibtu Rudiana. Karena disitulah mulai terjadi blunder, seakan-akan penyelidikan yang dulu sudah selesai tahun 2016 ternyata belum tuntas. Diawali dengan tuduhan bahwa kasus itu adalah rekayasa, terutama direkayasa dari Rudiana itu. Dia yang nangkap, dia juga yang pengen LP, jadi akan diperiksa lagi orangnya. Lebih lanjut, Arianto belum bisa menyatakan jika itu Rudiana bersalah lantaran proses pemeriksaan masih terus dilakukan. Akan tetapi keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus yang kembali viral tersebut dianggap janggal. Karena pada tahun 2016 lalu ia menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Namun yang jelas Ibtu Rudiana terancam sanksi kode etik apabila ditemukan bukti adanya rekayasa terhadap kasus ini. Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana ke polisi. Update kasus penwafatan Vina dan Eki tentang laporan terbaru dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Tim itu baru saja mendatangi Mapolres Cirebon Kota Senin 17 Juni 2024 untuk melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung dari Eki, atas dugaan rekayasa dalam kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dalam keterangan penyebab meninggalnya Vina dan Eki yang diungkap oleh Ibtu Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu ada 11 orang. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam. Tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, kata Farhad kepada awak media pada Selasa 18 Juni 2024. Saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus pemwafatan sadis tersebut. Farhad menjelaskan bahwa awalnya ada 11 orang tersangka, namun sekarang jumlahnya dikurangi menjadi 9 orang. Farhad mengungkapkan bahwa 2 orang pelaku sudah dihapus dari daftar tersangka.
Namun ia meminta agar seluruh terpidana yang saat ini menjalani masa tahanan segera dibebaskan. Kalau dulu itu rekayasa dan arahan yang didampingi penyidikan atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang. Dua, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman, penyelidikan, penuntutan, dan hukuman paparnya. Selain itu, ia juga berharap Polres Cirebon dapat memproses laporan dari tim kuasa hukum Saka Tatal tentang dugaan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman soal Ibtu Rudiana ini yang katanya melakukan rekayasa penyelidikan? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.